Mari kita bahas pada malam hari ini dengan hadis yang diterangkan, disampaikan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. An Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diceritakan dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa shadiqul masduq, Nabi adalah orang yang jujur, Nabi tidak pernah bohong, al masduq, yang semuanya orang mengakui kejujurannya. Nabi itu jujur dan kejujurannya diakui oleh siapapun, baik itu oleh orang Islam maupun oleh orang-orang yang bukan Islam, mengakui kejujuran Nabi. Sampai-sampai orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir Mekah mengakui kejujuran Nabi. Tapi kenapa gak mau masuk Islam? Karena mereka tetap angkuh, tidak mau menolak. Mereka tetap angkuh dengan kekufurannya. Tapi kalau melihat jati diri Nabi, semuanya mengakui bahwa Nabi itu al-masduq, diakui kejujurannya. Dikatakan inna hadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya kalian semua, namanya kalian ini berarti bisa laki-laki, perempuan, bisa orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand, orang Eropa, orang Amerika, orang semuanya kena masuk dalam ini. Mau dia Islam, mau bapaknya Islam, mau tidak Islam, mau bapaknya agamanya orang Yahudi, orang Nasrani, semuanya sama. Bahwanya kalian itu proses penjadian kalian, proses penciptaan kalian itu terjadi di rahim ibu kalian semua. Jadi awalnya Nabi itu menjelaskan, sebelum menjelaskan takdir itu Nabi menjelaskan sisi ilmiahnya. Ilmiahnya bagaimana? Nabi menjelaskan bahwa proses kejadian manusia ini tidak semerta-merta tiba-tiba jadi begitu, tidak. Tapi Nabi menjelaskan ada proses tahapan-tahapannya. Yang pertama, proses penciptaan manusia itu pertama melalui proses namanya pembuahan. Sang laki-laki punya namanya sperma, yang perempuan namanya sel telur. Ketika sperma dan sel telur ini kemudian bersatu, bertemu, kedokteran zaman sekarang menjelaskannya sperma itu, satu tetes sperma itu katanya mengandung hampir sekitar 2 juta sel. Jadi satu tetes saja mengandung 2 juta sel. Coba kalau banyak, berapa juta sudah? Nanti yang jadi cuma 1. Duh, Masya Allah. Nah, dari satu tetes tadi sperma tadi itu mengandung hampir 2 juta tadi. Kemudian sel sperma itu jalan sampai kemudian masuk ke rahimnya perempuan, kemudian bertemu dengan sel telur. Sel telur itu cuma jumlahnya cuma 1. Ya kayak katakan ibaratnya aja kayak telur gitu aja. Sperma tadi akhirnya bertemu, ngumpul di sel telur tadi. Sudah mengumpul, ini menurut ilmu kedokteran zaman sekarang, sel telur akan membuka jalur sedikit saja, dibuka set, dan nanti akan masuk 1 sel telur saja, sel sperma cuma masuk 1. Kalau masuk 2 jadinya kembar 2. Kalau masuk 3 berarti kembar 3. Bayangkan kalau yang masuk 10 kembar. Masya Allah, ini di sini saja sudah berlaku takdirnya Allah, sudah terjadi. Kuasa Allah sudah terjadi di sini. Kalau nanti yang lahirnya anak perempuan 1, maka yang masuk 1. Kalau yang nanti laki-laki 1, maka yang masuk 1.
Kemudian ketika sudah berkumpul satu sel telur, di dalamnya ada satu sperma tadi, akan melalui proses pembuahan. Proses-proses akhirnya dia lama-kelamaan menjadi dari proses nutfah tadi, mani tadi itu, akhirnya berubah perlahan. Proses ini memakan waktu 40 hari. Jadi prosesnya ini 40 hari. Makanya tes spek perempuan itu kalau yang sudah menikah tidak bisa mendeteksi kalau masih di bawah 40 hari, tidak bisa. Nanti biasanya sudah 2 bulan atau 3 bulan. Dah. Summa yakunu alaqatan. Setelah proses pembuahan tadi selama 40 hari, dia akan berubah menjadi segumpal darah. Hasilnya pembuahan tadi akhirnya kumpul darah-darah, kemudian akhirnya lama-lama menggumpal seperti segumpal darah. Gumpalan darah ini berbentuk jaringan-jaringan khusus yang nantinya jaringan ini akan menjadi jaringan otot dan jaringan jantungnya. Kalau nanti salah jaringan, tanya aja ini anak pondok yang pintar masang listrik. Kalau jaringannya keliru, kira-kira nyala apa enggak? Contoh misalkan harusnya jaringannya lampunya dipasang ke sini, enggak malah dipasang ke sono, kira-kira lampu ini nyala apa enggak? Enggak bakal nyala. Masya Allah. Dari jaringan kecil-kecil tadi itu adalah calon jaringan tubuh manusia yang sangat rumit. Ada yang jaringan menuju jantung, ada jaringannya yang menuju paru-paru, ada jaringan sarafnya, jadilah tangan ini. Coba seandainya tangan ini keliru jaringan masang, harusnya geraknya ke sini, akhirnya geraknya ke belakang. Masya Allah. Kalau sekali aja malaikat keliru masang jaringannya, wah bahaya ini. Mending ini masih tangan. Coba kalau kepalanya keliru ngadep ke belakang, gimana? Masya Allah. Itu malaikat menganyam, merajut, disambung-sambung jaringannya tadi itu, jangan sampai keliru ini. Sekali salah instalasinya, masalah sudah. Allahumma sholli ala Muhammad.